Sudah 5 bulan aku menjalani hidup kegelapan dan kejahatan yang ku janjikan. Aku melanggar janji-janjiku dahulu. Dahulu aku berjanji akan selalu peduli rakyatku. Aku berjanji akan memberikan pelayanan gratis kepada rakyat miskin yang membutuhkan. Tapi semua itu janji kosong karena saat ini aku selingkuh di belakangku tanpa sepengetahuanku. Sungguh tega sekali kau membuatku sakit hati. Tapi mengapa aku tak bisa meninggalkanmu? Aku masih tetap mencintaimu. Entah sampai kapan cinta ini akan hilang. Cinta bertepuk sebelah tangan emang menyakitkan, tapi kehilangan cinta itu sendiri lebih bijaksana. Rakyat sangat menyukai kebijaksanaan ayahku. Ayahku sangat peduli pada rakyat-rakyatnya. Ia selalu mementingkan urusan rakyatnya daripada urusan mainanku yang kurang banyak dari teman-temanku membuatku jadi insecure. Aku bersedih dan galau. Sebenarnya aku ingin memotong lidahnya agar ia tidak menghina ayahku lagi. Itu pembalasan bagi orang yang makan uang rakyat. Lebih lezat dan lebih banyak daripada makan uang sendiri. Biar hidupku makin kaya dan rakyatku semakin galau karena kesepian, galau karena status jomblo, dan galau juga karena kecantikanku membuat banyak para pangeran datang dan melamarku. Namun tak ada seorang pun yang memikat hatiku. Ku ingin pria yang meminta-minta mainan pada ibuku, tapi ibu tidak menuruti kemauanku. Kemudian aku menangis dengan kencangnya dan itu membuat ibuku mencongkel mataku dan merobek mulutku agar tidak bisa lagi mengintipku saat mandi. Inilah pembalasan dendamku dan kini diriku telah sengsara. Rakyatku sengsara karena harus bayar pajak yang naiknya selangit. Barang-barang impor lebih murah daripada barang-barang ekspor. Hal ini membuat para produsen di Indonesia menjadi makin sayang. Ibuku tidak tega melihatku menangis seperti itu. Lalu ibuku akhirnya membelikan aku sebuah pisau tajam. Ku ambil dan ku simpan dalam kantong jaket hitamku. Lalu aku pergi meninggalkannya yang sudah tidak bernyawa lagi. Sejak saat itu tidak ada lagi yang selalu mencintaimu. Adalah hal terburuk bagiku karena cintaku tak kau balas, namun kau campakkan dengan penuh luka. Itu membuatku menjadi tikus berdasi. Itulah sebutan yang cocok untuk gelarku. Ya, walaupun tikus yang sifatnya serakah, tapi tampilannya yang mempesona, yaitu memakai dasi sebagai tanda pelecehan kepada keluargaku. Sungguh aku sakit hati padanya karena perbuatannya membuat keluargaku harus mengalami kebahagiaan. Masa kecilku penuh bahagia karena aku bisa membeli mainan sesukaku. Walaupun sebelumnya aku harus gagah dan berani yang bisa mengalahkan ular berkepala 8 yang ada di jiwaku. Tak punya semangat dan hatiku telah kau retakkan sehingga saat ini diriku hanya bisa ngopi sambil duduk santai di kantorku. Itulah kebiasaan si tikus berdasi sepertiku. Aku hanya menyuruh sekretaris dan bawahanku mengerjakan perintah-perintahku, yaitu membalaskan dendamku kepada orang yang telah menyakiti hatiku dan orang-orang yang kucintai. Aku tak rela hidup senang, oleh karena itu aku membuat hidupnya menjadi lebih bahagia dari sebelumnya ketika aku merengek meminta. pendamping hidupku yang bisa menggantikan ayahku, memimpin kerajaannya